ibu krono acara nyata boten ati lak mawon gimana kita buat diri kita diburu-buru kita yang pertama pesan kula mungkin kejajaran Dewan Guru ke komite ke seluruh guru yang sangat penting saat ini melihat era sekarang ini bersama itu terhadap siswa saling menghajar satu sama lain, perbuatan-perbuatan yang tidak semau begitu banyak dilakukan. Kita wakil rakyat, kita pilih pejabat luar biasa, ujung-ujungnya korupsi. Sekolah dimanapun, dimanapun diberikan dari bupati, gubernur, semua boleh memberikan wali murid, tidak boleh ada tarian seragam, tarian ini, tarian ini. Oh semuanya saya itu melegalkan perbuatan itu. Yang salah di mana? Si salah itu sama dia. Jadi tidak terus segera kan nggak pakai awal dewi ini susah. Makanya kalau bimbing dari siswa-siswa secara langsung anak-anak ini yang bangsa ini yang sudah melalang buana di negeri ini dengan perbuatan seperti itu, kita bisa melakukan akan menjadikan generasi terus di masa mendatang. Harus kita lakukan, tanamkan dulu sejak dini pada diri anak-anak kita rasa takut kepada Allah. Apapun yang mereka kerjakan, baik ataupun buruk, diketahui atau tidak oleh bapak ibu dewan guru, diketahui atau tidak oleh orang tuanya, tanamkan pada diri anak-anak kita itu bahwa dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, Allah pasti tahu. Nah ini tertanam dari kecil, insya Allah generasi yang akan datang itu akan menjadi generasi yang terdidik dengan baik. Meskipun bukan akan polisi, meskipun tidak ada undang-undang kitab hukum pidana atau perdata, kalau di hati anak-anak generasi penerus ini tertanam rasa takut kepada Allah, generasi yang akan datang dijamin pasti generasi itu generasi baik. Dan saat ini wong ini ngomong wedi tentang undang-undang itu tentang hukum, nak ketemuan kan loh. Nak benar ketemuan kayak gitu, selamat mau bahagia mau. Tapi kalau di hatinya itu tetap tertanam rasa takut kepada Allah, ketemuan nggak ketemuan dia tetap wedi itu mati Gusti Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu benar-benar cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Dhereaken Rasulullah itu amanah. Masih kecil dia sudah mendapat julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Jiwanya amanah, dodolan bahkan belum sampai bati, dodolannya paling laris. Ekonomi terkelola dengan baik karena kejujuran. Maka Indonesia pun akan menjadi baik kalau dikelola oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan kejujuran. Kejujuran itu muncul kalau di hati kita tertanam kuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wong ngajak korupsi ini gawe ongko-ongko kan bisa disulap tadi. Tapi yang tidak bisa ditipu adalah hati nurani kita masing-masing. Gini kalau betul. Tak di hati kita tetap menyuarakan, gak ada sih ngerti ya, aku gak mungkin ditangkap, tapi Allah pasti akan membalas perbuatan itu. Wurung gak korupsi. Kita mau melakukan hal buruk apapun, kalau kita ingatkan diri kita, Allah pasti tahu. Kita gak akan berbuat itu. Yang mau berzina takut, yang mau mencuri takut, yang mau melakukan keburukan kepada sesama kita takut. Karena di hatinya, alhamdulillah kesana pun buatan. Karena ini kan gue kulo banget nih. Kalau jadi rontok paham mungkin itu. Ngakali bu guru ini kalau tak guru ini. Buatan ya.
Jadi monggo ini piye carane bapak ibu guru itu atau ibu-ibu yang hadir yang ada di rumah yang mendidik anak-anak itu untuk mengenal Allah secara lebih baik. Bagaimana caranya? Ini kita derek titip nih mau. Piye caranya anak-anak itu mengenal Allah lebih baik. Dia bukan hanya takut hukuman dari bapak ibu gurunya, tapi juga malu kepada Allah atas perbuatan yang dilakukan kalau perbuatan itu tidak baik, tidak sesuai aturan. Nah ini kalau dimasukkan ke salah satu pelajaran mungkin di agama, tapi bagaimana cara mendidik mereka untuk mengenal Allah lebih baik. Ini yang terpenting. Jadi kalau pesan ini pada Pak Huda selaku kepala sekolah juga dewan guru, bagaimana menanamkan jiwa ke anak-anak itu punya rasa malu kepada Allah karena mengenal Allah lebih baik. Jadi pun betul-betul Tuhanmu siapa Allah, tapi apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Anak-anak belum kenal. Nah, bagaimana caranya kita mengenalkan itu kepada anak-anak sejak dini? Karena yang kita ingin bangun itu bukan hanya anak lulus MI dengan prestasi terbaik, tidak ini. Yang kita bangun adalah fondasi mental mereka, bukan hanya lulus dari MI, tapi menjadi generasi penerus yang mengisi masa depan Indonesia ini dengan akhlak yang mulia. Ini yang kita bangun. Dan itu harus dimulai sejak dini. Dan itu tugas dari ibu-ibu supaya hadir, juga tugas dari Dewan Guru termasuk saya masih di dalam komite. Tugas kita bersama, ayo kita saling bantu-membantu untuk menciptakan generasi hebat di masa depan. Kersane Bu, ini ada satu cerita gitu, satu cerita. Ini ada satu orang siswa, ada satu pondok lah, satu pondok pesantren, katakan punya 100 santri. Dilalai sang kiai itu memberikan perhatian lebih pada satu orang santri. Satu orang santri ini itu perhatian lebih pokoknya Pak Kiai. Sampai yang 99 itu iri. Akhirnya karena iri protes terjadi. Pak Kiai, jenengan kok memberikan perhatian lebih kepada si fulan? Alasannya apa? Pak Kiai tak menjawab itu. Tapi Pak Kiai meminta, wis nek kepilih jawabannya, sesuk kumpul neng halaman. Paginya semua santri kumpul dengan disuruh membawa 1 ekor ayam masing-masing satu. Wis saiki tugasmu, petik kuwi beler, ayam itu kamu potong, tapi carilah tempat yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Siap, 100 ini pergi. Tidak jelang lama 99 santri tadi kembali dengan ayam sudah terpotong. Masing-masing cerita, saya mau potong di sana Pak Ye, tidak ada yang melihat, saya di sana. Dilalai satu santri sing di Lam Kiai ini belum datang. Akhirnya ditawakan oleh 99. Jenengan persani Pak Ye, santri yang jenengan banggakan, motong pitik era nomonggon sakit. Baik mau Pak jenengan berikan perhatian luar biasa. Kayaknya nggak menjawab, tenang saja dia. Setelah sekian lama akhirnya santri itu dugi pasti. Dan PTA ini dari dulu ya, tasnya mulai PTA ini. Allah ngono wae ra iso dari kota Banjar. Ngono kok Pak Yai wae perhatian dulu. Dene. Kowe kok suwi dhewe nyapa? Nggih ya. Kulo derek sakit bilang iki. Lah PTA sik urip apa gak nemu boten ya. Kulo pun teng alas pun teng laut nggih pun teng mriku nggih sakit. Terus kok gak sombong bilang, tidak ada satu tempat pun yang tidak dilihat oleh Allah, kata satu minggu. 99 murid yang lain tertunduk malu atas jawaban itu. Saya sudah mencari tempat kemana-mana, tapi tidak ada satu tempat pun Yai yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Ini kan pelajaran yang keluar bisa ditanamkan kepada siswa MI ini agar kedepannya mereka itu mengenal Allah lebih baik, agar setiap perbuatan dikaitkan dengan Allah ini. Nah aku ngelakuin ini, benar gak ada yang melihat tapi Allah melihat.
Kalau itu baik, aku memperoleh pahala. Kalau itu buruk, besok aku pasti akan mendapatkan siksa. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru, juga tugas wali murid di rumah, untuk memperkenalkan Allah lebih baik lagi kepada anak-anak. Jadi Allah bukan hanya sebutan, bahwa Tuhanmu siapa, Allah bukan hanya sebutan, tapi pribadi mereka adalah pribadi-pribadi yang di dalam hatinya benar-benar mengenal rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abot tapi ini alon-alon, ya burung berat tapi ini alon-alon untuk kita tanamkan kepada anak-anak bahwa itulah sebenarnya yang akan menjadi landasan kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang kedepannya akan mampu membangun bangsa ini tanpa peraturan yang ribet pun. Ketika akhlak sudah seperti itu, pasti akan menjadi pejabat, akan menjadi apapun, anak-anak itu pasti akan. Yang pertama, yang nomor kali, pahamkan lebih baik kepada anak-anak kita bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Bagaimana memahamkan ini kepada anak-anak, ini yang sulit namanya gitu. Kalau tidak menang-menang dia mikir. Dan anak-anak itu akhirnya punya rasa apa? Ke orang tuanya itu kan anak kan kadang sak dulunya ya, masih kecil ya. Dipikir orang tua tanggungan sapu, yang ini tuh orang tuanya. Tapi wujudnya kepada orang itu berubah. Nah ini yang saya minta kepada Dewan Guru di MI, bagaimana menumbuhkan rasa pada anak-anak itu, hormatnya, baktinya kepada orang tua itu akan bergandeng renteng dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini rotok sulit, karena kontrol ketika di rumah itu terlepas dari Bapak Ibu Guru. Nah ini tugas Bapak Ibu Guru di sekolah, gimana membuka ini agar anak-anak kita ke orang tuanya bukan hanya sebagai tempat minta, tapi juga tempat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini murid ingatan bagaimana bimbing anak-anak itu untuk diujuk kesenangan mawon. Kepengen HP ditukokne, kepengen renang diterene, kepengen maem kentaki ditumbasne. Tapi kalau lupa mendidik anak-anak bahwa Anda itu orang tua. Lupa mendidik anak-anak nek ning wong tuwa niku mlaku kudu gitu. Nek enek wong tuwa niku kudu salim. Salim niku ada salim kita tak tetep pipi ngeten. Salim niku mboten oleh teng wong tuwa salim. Sangun budal. Dan ini kita harus menanamkan ini kepada anak-anak. Salim teng wong tua niku nggih tangane wong tua niku diampung. Diampung ngaten sing bener digosok siraya putrane ditungakne. Agar rasa kasih di hati orang tua betul-betul merasuk kepada anak. Anak niku nggih dilunggune dikandani, sekolah kok kudune ngene, ning kancane gak oleh nakal. Nek kancane ngelak gak duwe sangu ditumbas. Nek gurune gak duwe duit, gak duwe sangu dilompokne. Kok ditangane ning gurune. Ben gurune seneng. Lho bukti kan guru niku kan ridhone Gusti Allah. Jadi posisi orang tua bukan kayak ATM atau apa. Pokoknya butuh duit buku ATM. Dan setelah itu ATM itu berada di rumah, ditinggal. Saya tidak ingin seperti itu. Biar anak itu punya bakti kepada orang tua. Betul-betul ngerti nek doa restune orang tua itu akan mengantarkan kepada ridho Allah dan akan mengantarkan kesusahan mereka di dalam. Nah ini Pak Huda kali jajaran Dewan Guru tugas berat ini jadi. Tapi tak sampai nilai. Kersane fungsi sekolah bukan hanya mendidik secara
ilmu pengetahuan seperti ini, tapi akhlak betul-betul juga terdidik seiring dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Jadi rada mumet bapak ibu guru ini, salahnya ngajak pulau. Ibu wali murid gimana? Jadi tugas kita mendidik anak. Saat ini bu, ayo dengan persanya, anak-anak usia SD ini. Zaman kulo sih ya, anak orang tua logo ngeten iki mlaku teng arep iku sik bingung tangan ngeten. Diku tangannya nanti sik bingung. Arek sakniki niku aja maneh sungkan. Mlaku mau sak penake nang ajeng yang sepuh. Boten ngeten iki boten nuwun sewu Pak, derek laku boten ngeten. Nah, ini tugas-tugas. Ini hal-hal kecil seperti ini, tapi itu menunjukkan akhlak betul. Perubahan akhlak yang seperti ini harus kita perbaiki. Biar ada melakukan yang ngarepe guru ini kudu piye. Ini tak ilmu, tak alim, tak hudan ngajar. Ya enggak semuanya, tapi minimal diajarkan. Agar nanti keluaran madrasah MI Al-Falah mungkin katakan untuk ilmu pengetahuan belum terlalu unggul, tapi untuk akhlak mereka harus lebih unggul dari yang lainnya. Loh, siapa ngerti tekok ngono terus MI ini jadi luar biasa. Kan gimana Pak? Lo ngalap barokah kanjeng Nabi kan gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Niku ingkang nomor kali persiji nomor kali. Ingkang nomor 3 nyuwun tolong juga kepada ibu-ibu, dewan guru dan juga ibu wali murid. Orientasikan tujuan kita mendidik anak-anak, tujuan kita menyekolahkan anak-anak bukan hanya untuk mencapai kesuksesan dunia, tapi yang lebih terpenting lagi adalah memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Banyak orang-orang yang terdidik baik ketika di sekolah, ketika terjun ke masyarakat, akhlaknya porak-poranda. Bisa ini kita tidak usah menutupi, kita lihat saja yang berada di atas kita sekarang. Orang yang gelarnya tua, profesor, doktor, maupun malu, gurine anak malu jejer tua. Mereka juga tidak bisa lepas dari godaan dunia. Enten sing seneng korupsi, enten sing seneng selingkuh. Ada yang tergoda untuk menggelapkan harta orang lain, berbuat kejam terhadap sesama. Karena apa? Karena orientasi dari semuanya adalah dunia. Nah, piye menanamkan kepada anak-anak bahwa orientasi dari pendidikan memang sementara ini dunia, tapi tujuan utamanya adalah keselamatan hidup di akhirat. Gue nak pun konten itu nggih. Menarot dunia fa'alaihi bil al akhirat fa'alaihi bil wa man fa'alaihi bil ilmi. Nek kepingin dunia yo gawe ilmu, akhirat ya gawe ilmu, tapi untuk keduanya ya kita perlu ilmu yang bisa menselaraskan keduanya. Dunyane ya oleh, akhirate ya oleh. Dan ini serotaan ini. Dan ini jarang saya dengar disampaikan di sekolah-sekolah manapun. Kula mengharap MI mampu mensinkronisikan ini. Prestasimu harus baik, tapi akhirat tidak boleh ditinggalkan. Ngaji tiap pagi sampai mulai, duha berjamaah sampai mulai. Tinggal akhlak keseharian anak-anak ini, bagaimana anak-anak ini hormat kepada gurunya, patuh taat kepada orang tua. Dan sekali lagi tegaskan bahwa prestasi tinggi oleh anak-anak, gelar tinggi yang diraih dalam almarhum. Itu sudah sampai, maka semuanya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa kita hidup di dunia? Celaka di akhirat. Makanya ini harus mulai dilakukan ke anak. Kersane arek-arek kita ngoyo kepengin dadi hanya tidak mendukung sama sekali. Mari kita
jadikan mereka anak-anak yang sukses hidupnya di dunia, menjadi pejabat yang menjadi orang yang menjadi hebat, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, masih tahu untuk apa-apa dulu kita bisa mudah-mudahan sanggup, karena memang ini tugas kita bersama. Mungkin barokah kita yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah, berguna, berbakti kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada masyarakat semuanya, dan juga kepada bangsa dan negara ini pada akhirnya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila wonten jarang langgung yang mengatakan akhirul kalam.